Halo, selamat pagi Bu Lia, Bu Lukinar. Apa kabar? Sehat, Bu. Selamat pagi, Bu Nesa. Alhamdulillah kabar baik. Baik. Ibu-ibu, hari ini kita akan melakukan coaching supervisi akademik dan saya akan bertindak sebagai supervisor. Di sini yang berperan sebagai coach adalah Bu Lia dan Bu Lukinar sebagai coach ya. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya nih kepada Bu Lia, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin juga mengembangkan coaching saya dalam, karena ini tentunya supervisi akademik ya Bu ya, mengembangkan perangkat pembelajarannya supaya lebih menarik, mungkin lebih interaktif dan lain sebagainya. Sehingga pembelajaran tersebut berpihak pada anak. Baik. Menurut Bu Lia, saat ini Ibu sudah ada pada level apa? Dari angka 1 sampai angka 10, Bu. Jujur ya Bu. Tapi pengennya sih bisa naik, Bu. Jangan di 7 aja. Bisa mungkin 8 atau 9 biar agak profesional Oke. sedikit, Bu. Jadi macamnya. Oke, saat ini sudah di level 7, udah keren banget ya, Bu. Jadi setelah coaching, proses coach, Ibu ingin naik ke level 8 dan 9, bahkan 10 ya, Bu. Semoga setelah Oh, coaching ini tercapai ya. Oke, baik Bu Lia, kita mulai saja untuk sesi coachnya. Pada Bu Lia, saya persilakan. baik. Terima kasih, Bu Nesa. Selamat pagi, Bu Kinar. Pagi, Bu. Bu Lukinar, hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching ya, Bu. Di sini saya sebagai coach yang akan meng-coaching Ibu. Nah, di sini dari pembicaraan kita kali ini nih Bu, sebelum kita mulai, bagaimana kabar Ibu Kinar hari ini Bu? Sehat, Bu. Hanya sedikit ah, lemas. Ada lemasnya, itu, Bu. Berharap Wah, pertemuan hari ini bersama biar curhatan saya nanti sama Bu Lia bisa jadi semangat bahagia saya nanti selesai curhat. wah, semangat dong Bu. Mungkin masih pagi-pagi, ayo Bu, malah semangat ya Bu Kinar. Tadi sehat ya, Iya, Bu. walaupun agak lemas-lemas ya. Oke, tapi tetap semangat Iya, dong untuk kita coaching hari ini. Oke, iya, Bu Bu. Kinar, em, apa yang ingin dicapai dari kegiatan coaching di hari ini? Iya, Bu, yang ingin dicapai hari ini, eh, permasalahan yang saya hadapi ini bisa saya temukan solusinya. Itu, Bu, dari Ibu gitu. Kasih saya masukan, Bu. Kasih saya, ya pokoknya permasalahannya bisa selesai lah, Bu. Lihat dulu wajahku ini, udah murung-murung dari pagi, coba. Nih. Oke, oke, oke. Jadi permasalahannya apa, Bu? Kalau boleh tahu ya. Iya, Bu. Jadi saya mau curhat ya, Bu, ya. Ada waktunya ya, Bu. Walaupun agak lama ini Oh, saya curhat. baik, Bu. Silakan, Ibu. Iya, gini apa Bu Lia, akhir-akhir ini saya melihat murid-murid di kelas saya ini Bu kurang antusias dalam menerima pembelajaran ini. Saya heran, jadi karena mungkin mereka kurang antusias, yang mengerjakan tugas pun saya lihat memang dikerjakan, tapi yang selesai ini hanya 50% Bu. 32 anak saya loh Bu. 32. Padahal saya lihat mereka ini bukan kurang pintar ya saya lihat ya, tapi memang keaktifannya itu gak ada saya lihat. Gitu Bu. Itu yang membuat saya, makanya saya jujur ya Bu, malu saya sebenarnya Bu cerita sama Ibu. Udah saya 12 tahun ini udah ngajar Bu. Ini pun tak bisa saya atasi Bu. Makanya sebenarnya saya mau minta tolong kemarin ke rekan sejawat yang di sebelah. Lebih malu lagi saya pikirku. Jumpa tiap hari kan Bu. Makanya saya langsung pengen sama Bu Lia ini, Bu. Tapi jangan cerita-cerita ke yang lain lah, Bu, ya. Tolonglah. Malu juga udah Oh, 12 tahun ngajar. oke, Bener, aman Bu. itu, Bu. Kalau boleh saya konfirmasi ya, Bu ya. Eh,
Ya, siswa di kelas Ibu itu saat proses pembelajaran kurang aktif ya Bu ya dalam belajar sehingga menyebabkan yang mengumpulkan tugas atau yang menyelesaikan tugas itu hanya 50% saja. Kira-kira itu iya ya Bu ya betul. permasalahannya ya Bu ya. Iya, betul. Eh mungkin kalau Ibu tadi minta masukan ya. Betul, Bu. Nah, sebelum saya ngasih masukan nih, kira apa ukuran keberhasilan dari yang ingin Ibu capai? Tadi kan keberhasilan baru 50%. Apa ukuran bahwa pembelajaran Ibu itu bisa berhasil nih? Iya, ukuran keberhasilan Bu, kan kita bisa lihat Bu, ada diproses lah dulu ya Bu ya. Tadi kan dari keaktifan ini saat kita ngajar kan, mereka ini nggak aktif gitu. Paling satu dua tiga yang respon gitu. Tentu kalau kita kasih tugas lah dulu kita bilang di proses ya Bu, mereka mengerjakan, mengumpulkan, kita nilai, kita lihat hasilnya. Ah, itu menurut saya udah ini Bu. Ini kadang pertanyaan kita kasih tahu, ada yang garuk kepala Bu. Jadi macam nggak aktif gitu loh, nggak respon gitu. Apa ya Bu ya? Memang saya lihat apa dari diri saya ya Bu ya ini ya. Atau apa ini Bu? Atau mereka nggak senang sama saya tahu apa? Jadi bingung saya Bu, benar. Ya, bukan seperti itu ya Bu. Jadi intinya Ibu menginginkan siswa itu aktif merespon, aktif saat belajar. Seperti itu kira Betul ya Bu. Bu ya? Ah, Betul oke. Bu. Nah, mungkin dari Ibu nih, kira-kira Ibu ingin kan mempersiapkan siswa yang aktif. Apa yang harus dipersiapkan Bu untuk membuat siswa itu lebih aktif di kelas? Menurut Ibu apa nih ya? Iya ya. Memang kalau saya bisa jujur sih Bu, memang gaya belajar saya, gaya yang mengajar saya ini pun memang kalau saya akui jujur sih Bu, monoton memang. Kadang karena saya memang suka ngomong, Bu, saya bisa ngomong aja panjang-panjang. Pernah memang saat saya ngomong, Bu, ada yang ngantuk di belakang. Apa karena ini ya, Bu, ya? Jadi beneran memang, atau karena ini ya, Bu, ya, bener. Memang atau gaya ngajar saya ini ya, Bu, ya, yang salah ya, Bu, ya. Kalau saya pikir-pikir ya, Bu, ya. Kalau menurut Ibu nih, selain gaya belajar yang kurang menimbulkan siswa aktif ya, kalau saya tangkap, selain itu apa lagi Bu? Selain itu? Atau bisa jadi Bu, karena terus di dalam kelas saja kali ya Bu ya. Di dalam kelas gitu. Padahal sebenarnya sekarang anak-anak ini memang bilang, kayak kemarin pernah memang bangun datar. Jadi waktu kami belajar bangun datar, Bu, ayo keluar Bu, biar kami gambar jendela Bu. Padahal saya bilang aja, kan bisa dibayangkan jendela. Ngapain harus keluar? Dalam hati saya ini, bising kali nanti di luar, mengganggu gitu Bu. Apa kita manfaatkan aja nggak lingkungan itu ya Bu ya? Sebenarnya lingkungan kami luas sih Bu, gitu. Hmm. Oke. Berarti memang Ibu inginnya selain gaya belajar gaya mengajar Ibu tadi ya, Ibu juga ingin memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar nih ya Bu ya. Iya Bu. Jadi mungkin ada solusi yang lain lagi Bu selain itu? Solusi yang lain. Ah, itu di pembelajaran matematika dulu tadi ya. Sebenarnya hampir di semua pembelajaran ini anak nggak aktif. Ada juga sebenarnya di sekolah kami ini Bu, infokus. Kadang malas saya Bu ngangkat-ngangkat ke sana sini. Ini pun cocok juga sebenarnya digunakan sebagai media pembelajaran ya Bu ya, biar mereka juga bisa lihat langsung. Apalagi kayak kemarin Bu, kami pas pembelajaran daur air. Saya suruh mereka menggambar daur air aja semua, menggambar daur air semua. Adalah yang dicoret-coret kayak apa airnya. Jadi padahal sebenarnya kalau saya pikirkan, kalau gunakan infokus sekian tadi, saya buat langsung ke papan itunya, pasti mereka senang ya Bu ya, kayaknya ya. Ih, Tuh.
Oke, berarti dari pembicaraan kita nih, Bu, ya, yang saya tangkap ya, Ibu kan menginginkan siswa itu aktif di dalam kelas dan ketercapaiannya maunya 100% ya siswa itu Iya, aktif. betul, Bu. Dan dari tadi yang Ibu bicarakan, kalau bisa saya merangkum, ada beberapa solusi nih yang Ibu tawarkan kan tadi. Satu, mengubah gaya mengajar Ibu yang tidak monoton, yang tidak hanya apa ya, tidak hanya ngomong-ngomong aja gitu. Yang kedua yaitu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar ya Bu ya. Dan yang Iya, Bu. ketiga yaitu menggunakan media pembelajaran. Contohnya menggunakan media infocus ya, mungkin ditayangkan video dan lain sebagainya. Nah, ini Betul, nih Bu. dari ketiga solusi yang Ibu tawarkan, kira-kira nih yang paling pas dari Ibu. Boleh pilih satu atau dua atau boleh ketiga-tiganya Ibu pakai. Mana sih yang Oke, ya. paling klik gitu menurut Ibu yang bisa membuat siswa aktif? Iya ya, Bu ya. Kayaknya kalau saya boleh pilih, Bu ya, yang pertama aja lah, Bu. Gaya ngajar saya ini memang yang nggak selalu ceramah ini. Walau kayaknya ini harus memang diubah ini. Apalagi kayak anak-anak sekarang, Bu. Gitu. Kayaknya ini harus saya ubah ini nanti di gaya mengajar saya itu bisa nanti saya buat nanti diskusi atau saya presentasikan ke depan mereka, Bu. Ini memang harus diubah ini, Bu. Dan juga memanfaatkan lingkungan itu kan agak gampang itu, Bu. Jadi nanti saya ya kolaborasi aja nanti sama teman-teman, saya izin sama kepala sekolah. Karena kadang gini, Bu, memang kalau anak-anak ini keluar itu bisingnya minta ampun. Terus saya buat aja nanti kesepakatan kalau siapa nanti yang bising kali nanti cukup sekali inilah kita seperti itu. Gitu, Bu. Itulah rencana gaya ngajar saya ini memang harus saya akui, Bu. Ini harus diubah, Bu. Makanya tadi saya bilang saya malu bener. 12 tahun ngajar ini yang harus benar-benar diubah ini, gitu, Bu. Berarti Ibu ya gaya belajarnya mau mungkin tidak hanya ceramah saja, mungkin berkelompok, diskusi dan sebagainya. Oke Bu, apa yang bisa disimpulkan dari sesi coaching kita hari ini Bu? Ya, jujur ya Ibu ya, saya sangat senang lah pokok. Senang sekali. Ternyata kalau saya pikir adanya di saya sebenarnya ya Bu ya, yang memang masih menggunakan gaya mengajar. Ada orang bilang kayak zaman dahulu katanya. Padahal sebenarnya gaya belajar sekarang sudah sangat banyak. Apalagi perkembangan sekarang mereka ini udah generasi Z seperti yang dibilang orang-orang ya kan. Ya, yang pasti terima kasih banyak Bu. Saya berharap memang ini akan menjadi uh, solusi dari permasalahan saya nantinya, Bu. Saya benar-benar sangat bersyukur bisa ada waktu dengan Bu Lia, ya, sebagai PP saya hari ini, Bu. Terima kasih, Bu Lia. Jadi Bu, kapan nih akan memulai pembelajarannya yang membuat siswa aktif itu dilaksanakan? Iya, Bu. Kok ini akan segera, Bu. Karena kebetulan sekarang kan, Bu, lagi libur puasa. Dan ini kan tanggal 16, tanggal 17 kami akan masuk. Dan di liburan ini memang saya akan merancang, Bu. Dan nanti tanggal 17, ah, benar, saya akan langsung action ini, Bu. Tadi di awal Ibu mau minta masukan ya, boleh nggak kalau saya memberikan sedikit Boleh, Bu. masukan? Benar, boleh, Bu. Iya, begini Bu. Memang tuh kadang-kalanya kita itu harus bisa kalau kita menginginkan siswa aktif, memang kita gurunya harus aktif terlebih dahulu, Bu. Nah, seperti itu kan tadi saya sebenarnya tidak mau mengasih masukan apa-apa. Saya cuma mengutip dari pembicaraan Ibu tadi. Ibu pengen menjadi guru yang aktif, mengubah gaya belajar Ibu. Ini sebenarnya bukan saya ya, sarannya cuma karena Ibu minta masukan tadi, jadi saya memberikan Betul, Bu. saran dari hasil percakapan kita tadi. Karena Ibu sudah bisa menyimpulkan sendiri, jadi tentunya Ibu sudah tahu lah ya jawabannya. Oke Bu, sebelum kita berpisah nih, apa sih Oke, insight Bu. atau pembelajaran yang bisa kita dapat dari kegiatan coaching kita hari ini? Apa, Bu?
apa insight atau pembelajaran yang bisa kita petik dari kegiatan coaching kita hari ini? Iya, pembelajaran yang bisa saya dapatkan dari Ibu, ya tentunya gaya mengajar itu ternyata ada di saya. Solusinya itu ternyata ada di saya, ya Bu ya. Selama ini memang saya selalu minder sebenarnya. Saya selalu berpikir, merenung, gimana ini seorang guru kayak gini. Itu aja yang saya pikirkan. Ternyata di saya juga ternyata permasalahannya. Kadang saya yang selalu katakan, gimana kamu gitu. Tapi benar, saya benar-benar berterima kasih kepada Bu Lia sudah mau mendengarkan tadi keluhan saya dan akhirnya juga solusi itu saya dapatkan dan saya benar-benar berharap ini yang menjadi solusi nanti. Saya akan kata tadi tanggal 16 saya akan langsung eksen Ibu. Ya, seperti itu Bu Lia. Oke, sama-sama Bu Kinar. Saya juga ikut senang karena Bu Kinar sudah mendapat solusi. Walaupun solusinya itu dari Bu Kinar sendiri ya Bu ya. Oke, saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Nanti Iya Bu. kabarin lah gimana perkembangannya setelah Ibu melaksanakan pembelajaran yang membuat sesuatu. Oke Bu, terima kasih. Kalau begitu saya izin pamit ya. Terima kasih Bu Ya, Kinar. Sampai jumpa di bulan depan. Amin. Makasih ya Bu Lia ya. Jangan Ya, bosan-bosan Bu. sama-sama Ibu. Oke, Baik, terima selesai Ibu kasih Bu Lia. Ihsan. Ya, keren sekali ya Bu Lia. Jadi gimana nih setelah melakukan sesi coaching ini sudah naikkan levelnya atau masih di level 7? Naik sedikit Bu, di level 8. Yang awalnya nih saya nih deg-degan nih Bu ya. Saya bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya? Apalagi saya itu guru matematika, kalau disuruh nyusun kalimat pertanyaan itu susah sekali. Karena pada dasarnya kita tuh kalau pertanyaan tuh langsung aja di angka-angka, nggak perlu ada panjang, lebar, dan tinggi kayak gitu. Jadi mungkin adalah sedikit peningkatan dari yang sudah praktik coaching yang sudah saya lakukan sama Bu Lukina. Keren, sudah naik ya. Jadi perasaannya gimana nih? Sudah lega ya? Lega Bu. Oke. Baik Bu, izin ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses coaching ini. Dan menurut pengamatan saya, Bu Lia sudah luar biasa karena sudah berhasil memberikan pertanyaan berbobot dan prosesnya juga mengalir apa adanya tanpa perlu diatur, sudah natural banget dan coachingnya juga sudah nyaman menyampaikan apa yang dia rasakan. Ibu juga sudah mengikuti alur tinta, sudah mengidentifikasi permasalahannya. Ibu juga berhasil, Bu Lia tadi udah bisa nih menggali solusi yang eh, solusinya dari coachingnya. Maka coachingnya merasa sudah berhasil menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri. Jadi menurut saya proses coaching ini sudah berjalan seperti alur tirta dan sudah mengalir natural, sudah keren banget. Dan ibu sampaikan tadi sudah naik levelnya menjadi level 8. Gimana Ibu? Perasaan Ibu setelah mendengarkan pandangan dari saya? Eh, Terima kasih Bu. Memang mungkin sesuai ya yang apa Ibu katakan, yang awalnya memang saya susah untuk bicara juga lumayan bisa. Mungkin ke depannya saya akan belajar lagi lebih banyak supaya bisa mencapai coaching seperti yang apa yang saya harapkan, yaitu menjadi coach yang bisa mendengar dengan baik, yang bisa menggali potensi dari permasalahan yang dihadapi coaching, serta saya bisa mencari eh, kalimat. Ini yang paling penting nih Bu, mencari kalimat yang berbobot. Terus saya susah menyusunnya. Baik. Oke, dari diskusi hari ini, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi yang seperti Ibu sampaikan? Membuat kalimat yang berbobot, membuat penggalian pernyataan atau kalimat yang membuat seorang coachingnya bisa menyampaikan pendapat apa nih kompetisi yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetisi itu. Mungkin saya akan belajar ya, mungkin dan lihat YouTube nih, kan sudah zamannya Gen Z kalau kata Bu Kinar tadi ya. Jadi saya mungkin saya
akan cari dari YouTube, mungkin dari googling, searching, atau mungkin lihat buku referensi dari perpustakaan, bagaimana cara menyusun kalimat-kalimat pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali uh, solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Benar sekali, Bu. Kita bisa melihat proses coaching dari YouTube ya. Mau lihat banyak sumber referensi, maka akan meningkatkan kemampuan kita. Bulan depan saya ingin dengar kabar dari Ibu, apa ada peningkatan lagi dalam proses coaching ini. Oke, Bu, sesi coaching supervisi akademik saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya untuk Bu Lia dan Bu Lutinar. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu.